Bab 1006, Kasulou. Insiden antara Sun Kangol dan Henry Tsang membuat warrior yang merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi soal Henry Tsang yang lebih baik dari Henry Tsang saat menghadapi Akademi Bangau Putih, dia tidak punya pilihan selain memilih pembakaran jiwa untuk menghadapi musuh dengan ledakan spontan. Lihat betapa kuatnya Akademi Bangau Putih ini. Ada juga Istana Alam Baka. Pihak lain mengirim seseorang keluar dan hampir membunuhnya. Jika pihak lain lebih serius, apakah dia masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Kali ini, warrior yang menyadari sebuah kenyataan yang kejam. Artinya, dia masih sangat lemah, sangat lemah. Tidak masalah jika seseorang lemah, yang dia takutkan adalah orang ini tidak tahu bahwa dia lemah, dan dia juga merasa bahwa dia sangat kuat. Orang seperti ini tidak akan pernah hidup lama. Warrior yang secara alami bukan orang seperti itu. Dia memiliki kepribadian yang ekstrim, tetapi dia tidak keras kepala. Selama itu adalah masalahnya sendiri, dan masalahnya salah, dia bersedia untuk berubah. Kekuatan seseorang pada akhirnya terbatas. Sama seperti sekarang, walaupun dia sampai di atas pendekar suci, atau bahkan pendekar suci, dia pasti tidak akan mampu berdiri sendiri melawan seluruh sekte suci awan, apalagi Akademi Bangau Putih dan Istana Alam Baka. Untuk melawan sekte suci awan dan menyelamatkan Irenean dan Hanamu, dia hanya bisa membentuk kekuatannya sendiri atau bersatu dengan kekuatan lain. Inilah sebabnya mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran untuk membantu Regina menjadi suci dan berjanji untuk membantu mereka mendapatkan kembali kendali atas klan ular sanca. Dia tidak hanya harus bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat, tetapi juga mengumpulkan lebih banyak master. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Di dalam ruangan, setelah usahanya yang tak henti-hentinya siang dan malam, Andre Zhu akhirnya disempurnakan menjadi monster pedang. Menyempurnakan pendekar suci secara alami sulit, tapi untungnya dia bertahan. Setelah berhasil menyempurnakan Andre Zhu menjadi monster pedang, dia memulai latihan gila. Alam setengah suci tidak cukup baginya, dia harus membiarkan dirinya mencapai pendekar suci sesegera mungkin, pendekar suci sejati. Setelah mencapai pendekar suci, setiap kenaikan tentu sangat sulit, namun bagi warrior yang tidak terlalu sulit karena dia memiliki Shiro. Dengan bantuan Shiro, dia tidak perlu khawatir tentang energi hitam. Dengan energi hitam yang cukup, tentu saja lebih mudah untuk mencapai tingkat menengah dan setengah suci. Selama periode itu, dia berpikir untuk membuka pagoda Hongmeng, tetapi gagal. Pagoda Hongmeng telah menyerap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih belum ada tanda-tanda untuk kembali normal. Agar tidak membuang energi hitam, dia hanya bisa menyerah. Dia awalnya berpikir bahwa selama ada cukup energi spiritual, pagoda Hongmeng akan dipulihkan. Jelas, pemikirannya salah. Bagaimana memulihkan pagoda Hongmeng? Pertanyaan ini telah menjadi masalah terbesar bagi warrior yang. Pagoda Hongmeng tidak hanya terkait dengan peningkatan kekuatan, tetapi ada juga orang-orang seperti Shila King. Meskipun dia tahu Shila King dan lainnya aman di dalam, tetapi dia masih tidak khawatir membiarkan mereka tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Meskipun dia ingin memulihkan pagoda Hongmeng, tetapi pada saat ini dia harus mengesampingkannya untuk sementara waktu. Sekarang, mencoba meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama warrior yang sedang berlatih, perubahan yang mengejutkan terjadi di kota Yunhai. Pada awalnya, warrior yang berjanji bahwa setiap orang di kota Yunhai akan melindungi anak dan cucu mereka jika mereka tinggal di kota.
Sekarang, di bawah kendali Grace Yu, jumlah kelas biasa yang didirikan oleh seluruh perguruan lautan awan kota Yunhai telah mencapai 1000, dan secara bertahap meningkat. Banyak siswa yang tidak memiliki bakat dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke perguruan lautan awan sekarang dapat masuk ke sekolah tersebut dan menerima pengajaran dari perguruan lautan awan. Mungkin banyak dari mereka yang masih belum bisa masuk ke perguruan lautan awan yang sebenarnya di masa depan, tetapi bagi banyak orang, mereka sudah sangat puas. Karena mereka memiliki setidaknya satu kesempatan dan harapan. Selain itu, keterampilan hitam yang semula hanya terbuka untuk mahasiswa Akademi Perguruan Lautan Awan, Teknik, DEL, kini berada di bawah kendali Grace Yu, juga terbuka untuk dunia luar. Tentu saja ini bersyarat, yaitu kredit diperlukan, dan kredit dapat diperoleh dengan banyak cara. Misalnya dapat diperoleh melalui berbagai misi yang dikeluarkan oleh perguruan lautan awan, atau melalui pertukaran barang. Singkatnya, kota Yunhai saat ini bisa dikatakan benar-benar dikuasai oleh perguruan lautan awan. Apalagi, di bawah rangkaian strategi Grace Yu, pelatihan tanpa partai kota Yunhai yang semula seperti kota pasir yang bertebaran, berangsur-angsur menjadi kompak. Di antara mereka, sebagian besar pelatihan tanpa partai telah menjadi penjaga kota Yunhai langsung di bawah yurisdiksi perguruan lautan awan. Mereka yang tidak langsung bergabung dengan perguruan lautan awan, keluarga bangsawan, meskipun tidak bergabung dengan perguruan lautan awan, mereka terkait erat dengan perguruan lautan awan. Begini saja, tanpa perguruan lautan awan, semua yang mereka miliki akan hilang. Dapat dikatakan bahwa sekarang perguruan lautan awan telah mengeluarkan perintah, tidak ada seorang pun di seluruh kota Yunhai yang tidak berani mendengarkan perintah itu. Manfaatnya, Grace Yu menggunakan dua kata ini untuk mengikat semua orang di seluruh kota Yunhai dengan perguruan lautan awan. Semua orang akan makmur dan semuanya akan hilang. Di masa lalu, perguruan lautan awan sangat tinggi, dan banyak orang mengaguminya, tetapi sekarang, perguruan lautan awan benar-benar terintegrasi ke dunia. Pada awal perubahan ini tentu saja ada beberapa orang di perguruan lautan awan yang merasa tidak nyaman dan akan menentangnya, namun segera, suara-suara yang menentang tersebut menghilang. Karena Grace Yu didukung oleh warrior yang menurut warrior yang, semua yang dilakukan Grace Yu adalah apa yang dia lakukan. Meskipun Grace Yu memiliki kemampuan yang mempesona, kekuatannya tetap rendah. Mereka yang memiliki kekuatan akan sedikit membencinya, tetapi setelah mendengar kata-kata warrior yang, tidak ada yang berani meremehkan gadis kecil yang masih remaja ini. Selain kekuatan pribadinya, ada juga alasan yang paling penting, yaitu yang berdiri di belakangnya adalah warrior yang. Di hati kota Yunhai dan perguruan lautan awan, pamor warrior yang bisa dikatakan telah melampaui pendekar suci seperti instruktur Zuo. Sejak sejarah Qingzu, jenius pertama yang membunuh pendekar suci dengan kekuatan setengah suci. Di dalam kamar warrior yang duduk di tanah, napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada awalnya, napas ini meluap dari tubuhnya, menyebabkan seluruh ruangan bergetar, tetapi segera, napas ini secara bertahap menjadi tenang. Di depannya, ada macan tutul ungu dan Shiro. Kedua bocah kecil itu sejenak menatap warrior yang, selama ini mereka berlatih dengan warrior yang. Awalnya macan tutul ungu ingin mengeluarkan Shiro, tetapi warrior yang menolak. Baik itu macan tutul ungu atau Shiro, terlalu mudah mendapat masalah. Terutama Shiro, dia sangat mungkin menyebabkan masalah besar ketika dia keluar. Raja spiritual yang bisa membuat batu kecubung.
Jika memberitahu orang luar, tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba mengangkat cakarnya dan menunjuk warrior yang kemudian memberi isyarat ringan, seolah mengatakan sesuatu. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya, lalu mulai memberi isyarat. Dengan cara ini, dua bocah kecil terus memberi isyarat, terus memperagakan. Setelah 1 hari, Hosh, warrior yang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, macan tutul ungu terbang ke bahu kanannya, kemudian kepalanya terus bergesekan dengan pipi warrior yang. Shiro di samping ragu-ragu, lalu terbang ke bahu kiri warrior yang, mengusapkan kepalanya ke pipi warrior yang seperti macan tutul ungu. Pak! Macan tutul ungu tiba-tiba mengangkat cakar kecilnya dan menepuk-nepuk kepala Shiro. Menunjuk ke arahnya, lalu cakar kecil itu menunjuk ke arah warrior yang, dan menunjuk ke dirinya sendiri, seolah-olah mengatakan bahwa hanya dia yang bisa melakukan ini. Shiro melirik warrior yang, lalu ke macan tutul ungu, dan akhirnya menganggukkan kepalanya di bawah tatapan macan tutul ungu, tapi cakarnya masih tersisa. Dia memeluk leher warrior yang, kemudian mengusap pipi warrior yang. Jelas, meskipun dia mengangguk, dia tidak tahu apa arti macan tutul ungu sebenarnya. Melihat adegan ini, macan tutul ungu sangat marah. Macan tutul ungu mengangkat cakar kecilnya dan ingin memberikan Shiro lagi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, memeluk macan tutul ungu dan Shiro, mencium kedua bocah kecil dengan keras di wajah, dan tersenyum, senang melihatmu begitu aku membuka mata. Dia menyukai kedamaian seperti ini, tapi dia tahu itu hanya sebentar. Setelah dicium warrior yang, macan tutul ungu langsung tersipu malu. Dia memelototi warrior yang, lalu mengubah tubuhnya, berubah menjadi cahaya ungu dan masuk ke dalam pelukan warrior yang. Shiro tertegun, lalu mengikuti contoh macan tutul ungu, menatap warrior yang, berubah menjadi cahaya putih dan terjun ke pelukan warrior yang. Warrior yang secara alami tidak bisa memegang dua bocah kecil di lengannya. Di lengannya, ada macan tutul ungu. Dia melihat ruang bergerak kecil terbuka, biasanya macan tutul ungu dan Shiro ada di dalam. Melihat dua bocah kecil memasuki ruang dalam pelukannya, warrior yang tertawa, bangkit, meregangkan otot dan tulangnya, tiba-tiba ada krak di sekujur tubuhnya. Aku sudah tingkat menengah setengah suci dan tingkat tinggi setengah suci, apakah masih akan jauh? Seulas senyum tersungging di sudut mulut warrior yang, setelah lebih dari sebulan bertapa, akhirnya dia diangkat dari setengah suci menjadi menengah dan setengah suci. Peningkatan alam sangat membantu untuk semua aspek kekuatan, terutama domain pedang. Kekuatan domain pedang sepenuhnya tergantung pada alam. Tingkat menengah setengah suci saja, jangan narsis. Ayo, keluar dan biarkan aku melihat kekuatan setengah suci pertama kami di Kingzhou. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar pintu. Mendengar itu, pupil warrior yang sedikit menyusut, karena dia tidak melihat siapapun di luar pintu, dan bahkan sekarang, dia tidak merasakan siapapun di luar pintu. Mendengarkan suara itu, sepertinya adalah seorang pria muda. Siapa ini? Kazuo. Bersambung.